Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan hormat serta sangat kepada anak-anakku sekalian yang pagi ini duduk bersama-sama di halaman Sayyidul Fatim untuk bersama-sama berkhidmat, bersama-sama merenungi sikap kita selama ini, baik sikap bahasa maupun sikap akhlak kita. Mohon maaf saya ulangi lagi salam karena tadi ada yang menjawab katuk. Ini bahasa yang kurang elok katanya orang Malaysia, bahasa yang tidak berakhlak. Kalau hanya katuk itu dimaknai apa? Mau dikasih arti apa? Saya mohon agar semua siswa-siswi termasuk dari anggota OSIS yang baru dilantik tadi, ayo kita sejenak merenung, sejenak berkhidmat, minimal kita mengingat akan pribadi kita masing-masing pada pagi hari ini. Kalau umpamanya masih belum siap untuk kita sharing, untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, meneladani. Ini bahasa yang sangat berat, nak. Bahasa yang penuh dengan amanah di dalamnya. Jadi momen-momen seperti ini jangan hanya dijadikan pelengkap sejarah dalam hari-hari besar Islam, pelengkap sejarah dalam jokis madrasah. Mohon sekali lagi, ayo kita berkumpul bersama-sama. Yang panas, ayo kita cari tempat yang teduh. Tidak usah berpanas-panasan kita, karena di sini banyak tempat yang teduh. Yang penting kita bersatu. Yang penting pada pagi hari ini kita rapatkan barisan, tumbuh kembangkan semangat kebersamaan dengan adanya momen yang insya Allah setiap tahun kalian rayakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, sudah tenang. Kita bicara dari hati. Kita baru baca sholawat itu akan kita tahu gimana, bagaimana cara kita menindaklanjuti sholawat yang kita baca. Kita tanamkan dalam hati. Momen-momen seperti ini sekali lagi saya sampaikan, jangan dijadikan pelengkap sejarah, jangan dijadikan hanya sebagai momen-momen pelengkap jokis dalam lembaga kita, dalam sekolah kita. Ayo kita bersama-sama pada pagi hari ini, walaupun hanya 15 menit. Saya cuma bukan ingin mengajari kalian, bukan mengisi tausiah, bukan mau ngidam, tapi sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu saja. Saling tatampai, kita saling asuh. Kalau tidak keliru, kalau kebalik mohon maaf kepada guru bahasa Indonesia. Ada asuh dan sebagainya. Tolong ini tidak lanjuti. Ini bukan hanya bahasa lisan yang tentunya kita perlu menindaklanjuti dengan sikap kita sehari-hari. Imma horizontal, utamanya vertikal kita kepada Sang Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua dewan guru mohon maaf, saya sekarang duduk di atas kursi.
Bukan saya berarti yang paling tinggi dari segala hal, tinggi ilmu, tinggi ini, tinggi itu. Tidak, mohon maaf karena memang sudah disediakan oleh panitia. Seyogianya sebenarnya pada hari ini saya tidak bersedia untuk ngomong di hadapan kalian, apalagi saya berbicara di hadapan teman-teman sejawat saya yang insya Allah masih ada sejawat saya. Mohon maaf, kita hanya sekedar saling mengingatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Wa qala Rasulullah man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin yang kami muliakan, Kiai Al-Hajj Abdul Khair dan Izin. Semoga beliau disehatkan oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin. Semoga beliau dipanjangkan dan dibarokahkan umurnya oleh Allah. Amin, amin. Ketua Yayasan Dinda Kiai Muhammad Fadli yang saya hormati, Dinda Diyabuddin Nasrullah yang juga kami hormati, Kepala Madrasah Aliyah Bapak Hifni Sarjana Pendidikan Islam Bapak Tamamhuri selaku Kepala Madrasah Sanawiyah yang saya hormati pula, guru-guru, dewan guru, bapak dan ibu guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini yang kami hormati. Tentunya di dalamnya ada wakil kurikulum, ada wakil keiswaan yang sampai masih saat ini eksis konsisten di dalam menjalani tugasnya yang kami hormati pula. Tiada kata indah di pagi hari ini, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan ridho, hidayah dan maunahnya pada pagi hari ini kita dikaruniai kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membaca sholawat, untuk bersama-sama kita mengintrospeksi diri keberadaan kita di dalam momen bulan Rabiul Awal ini. Karena kenapa? Mewajibatil qalbi yang asyuku ala ni'amillah, kewajiban kita, kewajiban hati kita sebagai hamba Allah yang dhaifah adalah selalu dan selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa akan tidak termasuk kepada bahasa dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang selalu memanjatkan syukurnya kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sholawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya melanjutkan bahasa saya pada pagi hari ini yang insya Allah sudah dapat 5 menit hingga 10 menit lagi, marilah kita merenung dari tadi malam kita digelapkan oleh Allah
sampai pagi tadi kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam maka cinta abdina sareng satu jebarakan karetan dewan guru ampun asaren paring nonton asaren sang Gusti Allah gelek di aku ampun bisa pabuh boleh roh pabuh sareng Allah jodoh boleh sareng para panjenengan sasejen milagi katintor mireng. Ayo kita merenung, kita berkhidmat. Seberapa besar dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada teman-teman kita, dosa kita kepada badan kita sendiri, dosa kita kepada guru-guru kita. Ayo kita tetap renungkan, ayo kita tetap introspeksi diri supaya kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Ayo kita bersama-sama membaca istighfar sebelum saya melanjutkan bahasa saya pada pagi hari ini. Baca istighfar yang ayam. Baca istighfar yang ayam. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah minal khataya rabbi zidni wa wafiqni amalan. Anak-anakku sekalian, ketika kita beristighfar, ketika kita memohon ampun kepada Allah, hadirkan dalam hati kita bahwa kita memang banyak dosa, bergelimang dengan dosa. Dosa kita kepada orang tua sesepun hari kecek dari sekolah, dosa kita kepada guru kita sesepun hari abot nak mengikuti mereka. Dosa kita kepada kiai yang kadang-kadang kita aneh lecet di situ, berarti kita setiap hari bergelimang dosa. Mungkinkah kita akan bisa memikul dari sekian banyak dosa yang setiap hari kita lakukan kalau kita tidak mengintrospeksi diri? Ayo kita kontrol diri kita. Jangan senantiasa kita selalu mengontrol orang lain sementara kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya kita hidup? Bagaimana sih caranya kita nanti kembali kepada Allah? Bagaimana sih caranya kita menjadi siswa yang benar, menjadi siswi yang benar, berkhidmat, ingin barakah dan manfaat ilmu? Di sini kita mulai ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan manfaat ilmu jika kita melanggar kaidah-kaidah yang selalu diterapkan di pondok pesantren ini? Kapan kita akan mendapat barokah? Kapan kita akan mendapat manfaat? Sementara kita selalu banyak pencitraan dan pencitraan. Mohon maaf. Saya tidak akan ngomong apa. Kalau ngomong ilmu, nanti insya Allah kalian sudah banyak ilmunya, sudah cukup. Tinggal kita sekarang bagaimana cara kita menerapkan ilmu yang sudah ada pada kita dengan sikap kita sehari-hari. Kalau penasaran bilang, di sini tidak apa-apa, maju. Sebentar nanti, paling murah 10 menit lagi selesai. Saya terasa bilang apa yang dibacakan oleh Ustaz Sukron, Legislatif Pendidikan tadi.
Saya bersedia, saya bersedia, saya bersedia. Bersedialah benar kalian apa enggak? Terutama saya bersedia untuk menjadi teladan bagi semua anggota madrasah. Bersedia menjadi teladan bahasa yang sangat berat kita pikul, bahasa yang sangat berat kalau kita tekankan dalam hati kita. Bersedia menjadi teladan dari konjolan umum ke konjolan umum. Dengan itu andi bahasa sanggup keakui aparel kontose saya menjadi cermin yang utuh kepada teman-teman yang lain yang pada tahun ini tidak terpilih sebagai ketua atau anggota OSIS. Camkan itu bukan hanya saya bersedia, saya bersedia. Ternyata dari sikap kamu tidak mencerminkan teladan, sikap lisan, bahasa lisan, bahasanya tingkah tidak mencerminkan sikap yang baik. Itulah bahasa kamu bersedia. Saya ambil dua saja. Saya bersedia menjaga alma mater, saya bersedia menjaga nama baik dari pondok pesantren Sabil Muttaqin dan madrasah Sabil Muttaqin. Hati-hati. Sabun akan saya itu nak celok. Sabun ada kata saya itu lebih manis sekali. Sebelum ada kata saya itu lebih kurang muncul. Ayo, diam pikirin. Pikir, ayo. Masa memberi coba langsung coba? Enggak. Aduh, mak masih ada. Aduh, mak masih ada. Aduh, mak masih orang minggu. Aduh, mak masih pedes. Pas saya bilang, mun pedes saat kita apa? Mun kelo saat kita apa? Mun manis kudu saat kita apa? Bermaafkan kepada si ada dia kepada si sampurna kepada si setiban apa kepada si bisa sorot kalau bertingkah pola benah ribuan hari selama ada di pesantren ini. Lama kenapa? Mari. Amolo itu benar amolo benar. Sampai terakhir mengapraki tingkahnya berbantu itu kita Allah terkapir dia sampai ini sampai lagi sehingga sokonan ilmu kabar katemu tapi ilmu lah tapi saya pernah ketinggalan wal billah yang hendak sadar Allah menunjukkan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunyana orang pintar, dunyana orang alim. Tapi kau ternak, kau alim nak dengan kedua kami tegun kau diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kurang yang pintar, tak kurang orang alim, tidak kurang orang-orang yang punya disiplin keilmuan yang mumpuni, yang luar biasa. Tapi semuanya itu dijadikan anak, dijadikan trading alim-alim untuk durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadu bil. Semoga kita dijauhkan dari paham. Ayo rapatkan barisan, tumbuh kembangkan semangat kebersamaan agar kita senantiasa selalu dan selalu mendapat tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Abtadi'us salam ajruhu aksar min raddis salam. Abtadi'us salam ajruhu aksar min raddis salam. Memulai kita memanggil salam itu pahalanya lebih besar dari menjawab salam. Contohnya, kamu ketemu dengan temannya, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Menjawab salam cuma wajib, tapi pahalanya lebih besar adalah orang yang memulai memanggil. Jadi salam
Jadi asal min rabbis salam. Kenapa anakku sekalian? Saya sebutkan walau kana rabbus salami wajiban, walaupun menjawab salam itu wajib hukumnya, tapi memulai kita mengambil salam itu besar pahalanya. Kenapa? Li'anna ibtida' as-salam yadullu 'ala as-sulh. Karena ketika kita memulai, ketika kita mengawali salam kita kepada saudara-saudara kita yang lain, itu adalah menunjukkan kesalehan kita, menunjukkan kebaikan kita. Kenapa dikatakan baik? Karena di dalam salam itu terbesit, di dalam salam itu mengandung doa kepada Allah. Assalamualaikum wahai saudaraku, semoga engkau senantiasa akan diselamatkan oleh Allah. Benar? Benar? Kita doakan. Ketika kita didoakan, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan diulang lagi. Koreksi yang selanjutnya adalah tadi ketika pengajian Al-Quran, banyak yang ngomong di belakang, banyak yang bicara sedikit di belakang. Itu saya juga agak gimana gitu, kok bisa-bisanya ya ada orang baca Quran ngomong dewe ya, emangnya gimana sih bisa begitu? Dalam Al-Quran kamu kan sudah tahu, wa idza quri'al Qur'anu gimana? Apabila dibacakan Al-Quran, coba lanjutkan dong. Wa idza quri'al Qur'an. Bisa juga Ustaz ya. Kalau mau baca Quran, baca ta'awun dulu ya bisa. Ya, karena memang ada juga dalam Al-Quran. Fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, itu deh, ini ngaji, pakai ini, jangan pakai ino. Ini apa? Besak uji pun kena kope, ini kak dinto. Kalau orang baca itu, aduh ibu, fastami'u betul dengan Quran, fastami'u ini ngaji. Ansitu seajaja bibirnya mingkem, gak usah ngomong sana sini karena ada orang baca Quran. Iman kamu ngerti maknanya atau kamu tidak ngerti, jelas sudah dikatakan al-muta'abbad bitilawati. Pasalnya semoga yang baca Quran dengan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh rahmat apa melakukan bibi? Bisik-bisik tetangga. Ini dari yang kecil dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu. Dari yang kecil kita baca Quran. Ya. Yang kedua, ketika tadi MC menyampaikan ayyuhal hadirin wal hadirat, selanjutnya adalah pembacaan salawat Nabi. Itu baca benar aja. Hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini, selanjutnya adalah pembacaan salawat Nabi yang akan dilantunkan atau yang akan dibacakan oleh ibu Allah. Jadi kan betul berita
orang mana selalu ada boba. Ya, pas tamen pada pernah, kalau udah kerja apa boleh, belum sudah lama deh, paham. Saya tidak pernah, saya tidak ingin kasih tahu dia, karena ini anak saya. Cuma saya sedang mengingatkan saja. Ayo, tahun yang akan datang ketika kita diberi barokah umum oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah untuk bisa seperti ini lagi, kita menikmati momen seperti pagi ini. Ayo kita ikuti dengan penuh hikmah, baca Quran diam. Ya, walaupun tidak ngerti, apalagi maaf, apalagi ngerti. Ya Allah, bahasamu sangat indah ya Allah. Bahasamu sangat memukau. Bahasamu ya Allah. Ya kan? Oh, aku tadi. Ingat, yang akan datang kita atau saya dengan al-mukarram guru-guru yang lain tidak menginginkan ada seperti ini lagi. Artinya ketika baca Al-Quran kamu ngomong sendiri ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dibaca Qad sallallahu wa sallam wa sabal kursi haibatan wa qara wa talatis samawati wan nuwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Ada kan? Apa masih baca? Saya tanya, subhanallah itu termasuk kalimat jadi ada pemain dari satu pemain luar jadi yang tak tahu kan dong coba jawab main bidang itu kok ini membenang nih wah Impun ya keadaan itu. Subhanallah kalimat, walhamdulillah kalimat. Kalimat hamid kalau sudah. Aku tak tinggi dah, abang tak akan nabi berumah. Walbuhu la yawfur wa la yanam walakin al-hikmati ala al-dawami muraqib. Ketinggian. Arfa'uhu ala asrafil maratib. Maknanya juga boleh. Subhanallah kalimat, alhamdulillah kalimat. Orang hamid, bukan hamid saja. Arya lah, hari semua je, semua ceria. Jangan. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu akbar kalimat. La ilaha illallah kalimat. Maksud pertama ini keseluruhan ini. Apa tahu ini? Tidak ada doni di sini. Oh, tahu. La ilaha illallah kalimat. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Aku kekal. Nah, saya tak tahu banyak dia.
tak naik kami itu. Orang tak terusan kan kebun. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ada boleh. Merah ya. Sudah tahu sudah sekarang. Selanjutnya saya tanya, bagaimana bunyi dari kalimat hauqalah? Mohon maaf, saya tidak menyediakan hadiah. Beda dengan kemarin saya ngisi di SDN Jalan Desa 2, saya menyediakan hadiah sebanyak 100.000 yang bisa menjawab 10.000. Tapi sekarang nggak bawa saya. Yang ada cuma kopiku ini. Ada. Sekarang selanjutnya, bagaimana kalimat tarjih? Ada yang terang dulu. Lagi anak itu ketukurnya tangannya. Oh, binian dia, binian mentong, nggak usah ngomong apa-apa. Saya tanya kepada si putra ya. Coba yang putra, bagaimana kalimat istighfar? Tolong perwakilan satu, bagaimana arti daripada kalimat istighfar? Ayo satu perwakilan. Apa arti daripada astaghfirullahaladzim? Demonstrasi ini ayat. Ini komentar itu berita. Apa arti dari apa maknanya dari astaghfirullahaladzim? Ya. Aku memohon ampunan kepada Allah. Dampak cetak sana dia. Aji ramdan. Kurang terkenal. Menang minyak saja kurang. Itu sudah. Saya memohon ampun kepada Allah. Benar itu orang. Tambahin kurang kuning ya. Iya. Mana itu? Ini cuma dia. Yang dulu kamu curiga. Sepertinya boleh curiga aku lihat nah. Aku boleh. Aku boleh. Astaghfirullahaladzim. Artinya astaghfiru Allah al-azim. Yang agung bu. Apa yang anjing budak. Beriak. Ayo, saya memohon ampun kepada Allah. Jangan agung. Siapa yang pintar? Pintar siapa?
Siapa nabi kita yang mulia? Apabila ada yang mengaku nabi, itu namanya pengkhianat. Sip, ulang lagi. Jadi mun ari ya cek sedang ngomongin ya sinanya. Daerah pakai sewa pada وقال رسول الله وعن انس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه. Siapa nabi kita yang terakhir? Siapa nabi kita yang mulia? Apabila ada yang mengaku nabi, itu namanya pengkhianat. Oke. Selanjutnya kamu yang aja ya. Bapak Nabi Muhammad jenenge sapa? Asmanah sing sekolahin Kanjeng Nabi Zainab. Benar. Abdullahnya kakeknya pamannya siapa yang memusuhi Nabi Muhammad? Kalimatus Sa'diyah, ada Nabi satu orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Siapa namanya? Cengit. Ada lagi selain daripada Kalimatus Sa'diyah yang memusuhi Rasulullah setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Posisi beliau kenapa? Oh, posisi beliau. Bagi posisi beliau, nanti sesiap unik ya Pak. Siti Mariam, Siti Mama. Si Mariam nak, tak tahu pun kasih sini. Suwaibah. Boleh Siti Mariam. Suwaibah, ya. Sudah ya. Sekarang saya tanya, kenapa akhir? Kenapa pada waktu Rasulullah itu dilahirkan? Maka Indonesia mau benar-benar SD, benar-benar TK. Tapi sekali jadi tak tahu ya. Eka tak tahu ya, kamu sabut, korek. Apa nama? Umat itu terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Ada istilah Amul Fil, ada istilah tahun gajah. Kenapa? Ayo. Satu saja mewakili yang lengkap. Jawabnya ayo. Kenapa pada waktu Rasulullah lahir dikatakan dengan Amul Fil atau tahun gajah? Ayo, orang banyak jojo saya ini. Umur aku tuh banyak sekom ini. Ayo. Ya Allah. Ayo, kenapa? Ayo, siap. Jawabannya temannya akan saya ulas lagi. Benar apa tidak? Karena tentara Abraha ingin menghancurkan. Apa hubungannya dengan gajah? Jawabannya kurang lengkap.
menghancurkan Ka'bah. Apa hubungannya dengan Dajjal? Kok dikatakan Amodi? Kan tak pernah jawabnya karena ada sekelompok tentara yang dikepalai oleh raja ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai apapun tahu ya, tadi masih apapun tahu. Kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah yang dikepalai atau dikoordinatori oleh Raja Abraha, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka Doriato sampai kamu alam salah aku nampak bisa mencak untuk semua hal-hal saya masih mau kata saya masih sabar saya masih tangguh saya masih tak perlu anak uji pun jadi belum ada yakin pasti udah makan masuk ke bunda itu ya aku nih kamu cukup lapor setengah 10 aku tanya banyak seperti panjenengan seperti yang penting kamu itu ingat siapa Rasulullah, siapa ibunya Rasulullah, siapa kakeknya Rasulullah, siapa pamannya Rasulullah. Anak-anakku sekalian, siapa paman Rasulullah yang sampai matinya mati takbir? Tolong kepada guru sejarah pribadi Islam nanti dicek kembali ya. Ini anakmu menjawab bahwasannya paman Rasulullah yang pakai kafir satu adalah siapa lagi? Terain guru. Siapa lagi? Iya kok. Selagi ada larang larang juga tidak maksudnya. Ada siapa aja di laguan tuh, ya, mantap betul. Kemudian setelah Rasulullah mengirimkan pamannya masuk Islam, bagaimana? Kemudian turunlah ayat. Bagaimana ayatnya? Ya. Rasulullah terona pamannya dia masuk Islam. Belum ada berjanji Nabi, bimbing berjanji Nabi, makin berjanji Nabi. Tapi pun tak bisa dia. Pun tak bisa masuk Islam. Orang kayak itu, ada ngomongnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah. Oh, anakku sih kok dia tak pakai. Aduh, kalau mengira ya, kalau mengerti walakin Allah yahdi man paling kaya Allah. Yang putra tidak boleh bubar kalau tidak tahu jawab. Tidak boleh. Saya jaga sampai di sini jam 12. Surat apakah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad? Berapa ayat? Silahkan perwakilan satu saja. Bacalah surat Al-An'am 5 ayat.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masih ngakin ya guru. Betapa kecewanya hatiku. Oke, sudah dibacakan tadi, sudah diwakili tadi oleh saudara itu, saya tidak tahu namanya, mohon maaf ya. Betul sudah di kelas sampai di mana ya? Betul sudah. Itu nak ayat itu diterima oleh Rasulullah. Coba. Gua apa? Wahi. Tahu wahi? Jadi kita tahu nak. Bagi nabian, ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Kalau nggak tahu ayatnya nggak apa-apa, yang penting bunyinya saja. Bagaimana bunyi ayat yang turun terakhir kali kepada Rasulullah Muhammad? Ya, coba baca gimana bunyinya. Mana sama orang berburu, kalau dia pernah dikasih pak ketika itu. Jadi caranya saya berinteraksi kepada siswa baik di SMP 1, SMP 2 ini seperti ini sudah. Karena kalau tidak ada yang bersambung seperti ini, insya Allah kurang kondusif. Apalagi keadaan sangat terak bulan seperti sekarang. Apa itu kan? Baru ngomongin ya. Apa dengan kok? Lalu na rin. Turun Maria Bundari. Ini. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Makamu siapa yang dibully nanti? Dina dulu siapa tahu? Dina dibully apa? Berdina kan? Boleh. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma sedia kepada berangku tak kecil hanya terus perak si berkenan lagi al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum
saja saja tawa murah-murah Cina aja kue aduh apa ya aja kue kenakan ya biasa santan kepai bejona musuh kepai santan suatu tak lewo udah ya itu sudah benar cuma tinggal membenarkan tadi nanti itu sudah benar cuma tinggal membenarkan apa sih Pak bacaan apa sih Pak kerja banyak bola mobil malah aku enak ya terakhir ucapkan tasbih ucapkan tahmid ucapkan takbir ucapkan tahlil baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan dan semua para dewan guru yang bisa hadir pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan di dalam momen patang paimun dalam pemangkin Kak Dinto banyak opaki pengajian sangat bersharing saja dengan anak-anak kita di seputar tawarikul Islam sebagian saja tawarikun min tawarikin Nabi sebagian saja walaupun tidak semuanya tidak apa-apa yang penting kalian hanya saya ingatkan saja memori tentang masalah silsilah walaupun hanya dalam sedikit saja tidak sampai ke atas tapi itu ingat ini dapat kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya anak-anakku sekalian pada hari ini kita akan menutup acara dengan pembacaan doa. Tolong, apa itu doa? Memohon. Kita ketika memohon harus ada adab, harus ada tata krama. Sama dengan kita minta uang kepada orang tua kita. Ramah, tepat, mana dia ajukan ngaji mobil, abdi nabuto, emangken. Benar mengkampung bantuan kita, Pak Berusir, membeda untuk rupiah Pak. Berusir, benar. Jadi kita menurutkan kepala, kita merasa bahwa kita betul-betul wa'ifah, betul-betul kita tadi ingin mutlak dinampung oleh Allah betul. Jadi Bapak merasa abun yang bersekian nyokong kami minta dari Allah meminta aja abun berada meminta aja nil maduni Bapak merasa aja abun ini jadi dari Allah abun butuh dari Allah abun butuh dari Rasulullah Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan min khaza'ina wa rahmatan farjan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira Allahumma awwina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhirna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana qaradatina fi dinina Allahumma hdina bihida wa la tuwallina waliyan siwa waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'aswa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'a Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'a Allahumma sqina min hawli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadhma ba'daha abada wa hshurna tahta liwa'ihi bada Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa liman 'allamnahu wa li dhawil huquqi 'alaina wa liman awsana fi du'a Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli tuqa wal khair Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli tuqa wal khair wa la taj'alna wa auladana wa talamidana min ahli syarri wal karim wa la taj'alna wa auladana wa talamidana min ahli
الشافي الطيب يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين هدانا الله إلى سبل السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.